Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Isu Global Kontemporer kelas POL 42 Universitas Bakri. Kelompok kami beranggotakan Nindya Wijayanti, Panji Fari Gumelar, dan saya sendiri Adinda Aurelia Irawan. Sebelum itu, yuk kita memperoleh vaksinasi agar tercipta herd immunity sehingga kasus penularan COVID-19 semakin merendah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan konten yang sangat bermanfaat dan menarik untuk teman-teman semua mengenai kompetisi Amerika dan China dalam pengembangan vaksin COVID-19. Latar belakang kasus. Pandemi COVID-19 ini membawa penderitaan dunia yang muncul pada 2019 sehingga ribuan orang teridentifikasi virus setiap harinya. Awal kemunculan virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China, yang membawa kekhawatiran bagi sebagian besar masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini masyarakat di seluruh dunia sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Pandemi ini membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat global. Dampak yang paling dirasakan yaitu pada sektor kesehatan dan juga kehidupan sosial masyarakat yang berubah drastis. Karena ada standar protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO, yaitu melakukan social distancing, memakai masker, dan juga wajib mencuci tangan sesering mungkin. Kebutuhan akan alat-alat kesehatan yang terus bertambah, namun tidak diimbangi dengan suplai yang mumpuni, membuat ancaman terhadap keadaan dunia yang akan kolaps. Harus ada tindakan yang dilakukan untuk menangani hal tersebut. Nah, hal ini mendorong semangat para ilmuwan, dokter, hingga pemerintah dunia untuk menemukan jalan keluar mengatasi pandemi, dengan contoh penciptaan vaksin. Sejauh ini, baru negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Rusia, hingga China lah yang gencar-gencarnya mengembangkan vaksin. Tentu saja fenomena ini membawa hawa persaingan bagi negara-negara tersebut. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi negara-negara yang turut serta mengembangkan vaksin COVID-19 demi memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat. Sayangnya, fenomena ini justru menjadi isu internasional karena adanya pro dan kontra mengenai vaksin yang menimbulkan spekulasi kepada masyarakat mengenai adanya persaingan atau kompetisi antar negara maju yang berusaha untuk mengembangkan vaksin demi kepentingan sendiri. Pada video kali ini, kami akan berfokus pada persaingan antara Amerika Serikat dan China. Aktor-aktor yang terlibat dalam kompetisi pengembangan vaksin Amerika dan China. Yang pertama ada state actor, yaitu Amerika yang mana memimpin perlombaan dalam bidang pengembangan vaksin dan telah menyetujui pembuatan vaksin dari Moderna baik secara independen maupun dalam kemitraan dengan negara lain. Puluhan miliar dolar telah disuntikan ke dalam penelitian vaksin COVID-19 di Amerika Serikat. Sedangkan China tetap bertanggung jawab walaupun tidak pernah mengeluarkan statement secara eksplisit menyatakan bahwa negara mereka bertanggung jawab atas pandemi ini. Kalau kita lihat bentuk bantuan China pasca negara ini mengumumkan tidak ada lagi penambahan kasus COVID-19 di negaranya, antara lain adalah dengan mengirimkan jutaan masker dan alat-alat perlengkapan medis lainnya ke berbagai negara. Bahkan China juga memberikan bantuan berupa cash sebesar 20 juta US dollar kepada Organisasi Kesehatan Dunia atau yang kita kenal dengan WHO. Selanjutnya yang kedua ada non-state actor, yaitu Moderna Incorporated. Vaksin Moderna telah diakui oleh WHO. Vaksin ini juga dikembangkan oleh Moderna Incorporated yang merupakan perusahaan farmasi dan bioteknologi dari Amerika yang bermarkas di Cambridge. Vaksin Moderna ini merupakan vaksin pertama yang berada pada tahap uji klinis. Yang kedua adalah Mayor Jenderal Chen Wei. Institusi dan perusahaan China sedang mengerjakan 20 proyek vaksin. Kandidat China yang paling terkenal ialah perusahaan bioteknologi CanSino di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Chen Wei. Jenderal Chen Wei dan timnya telah membuat vaksin rekombinan dengan memanfaatkan bakteri yang aman atau sama sekali tidak berbahaya.
Yang pertama adalah solusi dari Amerika Serikat, itu untuk mengejar keterlambatannya dalam mengatasi COVID, Amerika melakukan investasi dalam jumlah besar untuk mengembangkan vaksin di negaranya. Yang kedua, Amerika memprioritaskan warga negaranya mendapatkan vaksin dan membeli vaksin buatan Johnson & Johnson dan Merck sebagai tambahan agar vaksin berjalan maksimal dan merata. Yang ketiga, untuk memulihkan citra nasionalnya, Amerika berjanji untuk memberikan bantuan dalam pengembangan vaksin COVAX. Dan yang terakhir, Amerika memperluas penyebaran vaksin buatannya dan menjalin kerjasama ke berbagai negara, terutama di wilayah ASEAN, untuk menyaingi dominasi China. Sedangkan solusi yang dikeluarkan oleh China yaitu China melakukan investasi pada pengembangan vaksin di negaranya dan menjalin kerjasama dengan negara lain agar dapat menjadi supplier utama. Yang kedua, mencoba agar penjualan vaksinnya terus meningkat dengan memperkenalkan vaksin buatannya bahkan ke negara bagian di Amerika Serikat. Dan yang terakhir, memperkuat kerjasama agar mendapatkan pengakuan dari negara-negara yang menggunakan vaksin buatannya agar mendapatkan kredibilitas dan pengakuan akan keefektivitasan vaksin buatannya. Prospek keberhasilan para aktor. Terkait potensi keberhasilan dari para aktor, sebenarnya kedua aktor baik Amerika Serikat maupun China memiliki potensi untuk memperoleh pengaruh yang besar di dunia internasional melalui persaingan vaksin ini. Amerika dapat menyaingi China dengan cara mendorong peningkatan dan pengembangan vaksin, bekerjasama dengan negara-negara lain, serta turut bersaing di berbagai wilayah untuk mengurangi dominasi vaksin buatan China. Sedangkan untuk China harus terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan mengenai isu bahwa tingkat keberhasilan vaksin China masih sangat diragukan dan informasi atau laporan terkait vaksin tersebut seakan ditutupi, belum lagi adanya isu permasalahan efek samping dari penggunaan vaksin tersebut. Hewan. Lalu kalau menurut WHO seperti apa? Nah, di bulan Maret kemarin WHO sempat mengeluarkan sebuah laporan yang ditulis juga bersama dengan ilmuwan China terkait dengan hal ini. Laporan ini menyebut penyebaran virus COVID-19 sangat tidak mungkin berasal dari laboratorium. Demikian juga yang pernah disebutkan oleh Anthony Fauci, Kepala Penasihat Presiden Biden untuk isu kesehatan, yang juga meyakini kalau virus ini ditularkan dari hewan ke manusia. Meskipun belakangan ini juga Fauci tidak lagi yakin kalau perkembangan COVID-19 ini berkembang secara alami begitu ya. Lalu seperti apa sih Amerika Serikat ingin terlihat dominan dalam penyebaran vaksin? Kita akan cek slide berikutnya. Amerika Serikat ternyata bukan hanya ingin terlihat dominan dari China untuk urusan vaksin, tapi juga dari Rusia. Tujuannya disebut beberapa pengamat ini merupakan upaya untuk menghalau pengaruh China dengan politik balas budi vaksin pada negara-negara yang kekurangan vaksin. Kalau mengutip Reuters, Joe Biden di akhir Juni ini merencanakan mengirimkan 80 juta dosis vaksin ke seluruh dunia. 20 juta dosisnya adalah gabungan antara vaksin Moderna dan Johnson & Johnson, dan 60 juta dosis lainnya adalah buatan AstraZeneca. Nah, berikutnya Biden juga merencanakan menyumbang 500 juta dosis vaksin Pfizer ke hampir 100 negara di dunia. Program ini rencananya akan berlangsung selama 2 tahun ke depan. Nah, tidak hanya sampai sini, ini Gedung Putih juga dilaporkan sedang melobi Moderna untuk membeli vaksinnya dan akan menyumbangkan ke negara lain. Berapa jumlahnya? Kita tunggu nanti seperti apa. Lalu bagaimana dengan China? Nah, China diketahui hingga kini sudah menyumbang 40 juta dosis vaksin ke negara-negara di Afrika dan juga Asia Tenggara seperti Kamboja dan Myanmar yang kesulitan mendapatkan dosis vaksin. Lalu juga dengan Rusia yang vaksin buatannya yaitu Sputnik V ini telah dipakai di negara Maroko, Mesir, Belarus, India dan juga China. Sejauh ini China masih merupakan rival utama Amerika Serikat untuk melakukan distribusi vaksin. Tapi Amerika Serikat juga menuduh Rusia menggunakan vaksin sebagai alat diplomasi. Kita akan lihat apa. Dalam memandang kompetisi pengembangan vaksin ini, kelompok kami menggunakan teori realis. Karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan China menunjukkan bahwa aktor utama yang berperan adalah negara. Sikap kami terhadap kasus. Pandangan kelompok kami mengenai kompetisi atau persaingan yang terjadi antara Amerika dan China dalam pengembangan vaksin COVID-19 ialah setuju. Karena
Menurut kami, dalam situasi urgensi di mana masyarakat luas membutuhkan vaksin agar dapat kembali beraktivitas adalah hal yang utama. Dapat kita lihat kondisi saat ini, baik sosial maupun ekonomi, masyarakat terlihat mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Kami juga menyetujui persaingan antara Amerika dan China ini karena dengan demikian adanya persaingan, maka akan terjadi pula perkembangan teknologi untuk pengembangan vaksin dan akan menghasilkan inovasi yang beragam. Dengan demikian, setiap negara bisa memiliki vaksin atau opsi-opsi vaksin yang dibutuhkan untuk masyarakatnya, dan masyarakat juga memiliki lebih banyak opsi vaksin yang memiliki efek samping paling sedikit. Nah, demikianlah penjelasan kami mengenai kompetisi Amerika dan China dalam pengembangan vaksin. Semoga saja bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Stay safe, jaga kesehatan, dan di rumah aja.